Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, langsung aja hitung-hitung menghemat kuota. Kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama. Tapi sebelum belajar, Ibu akan terlebih dahulu memperkenalkan diri Ibu. Sesuai dengan yang Ibu tulis, nama Ibu Nurkayis Zahyaroh. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Bu Kais. Ibu berasal dari F7. Kemudian mata pelajaran yang Ibu ajarkan di kelas 10 yaitu matematika wajib. Kemudian untuk kelas 10 MIPA nanti masih ada tambahan satu lagi pelajaran matematika yaitu matematika peminatan. Nanti akan diajarkan oleh guru lain. Khusus untuk Ibu hanya mengajar matematika wajib aja di kelas 10. Lanjut ya. Buku paket yang akan kita gunakan yaitu yang ini, yang kalian terima. Tapi sebagian siswa ada yang tidak kebagian buku paketnya. Itu nggak jadi masalah ya. Karena ada beberapa buku paket yang Ibu gunakan selain buku ini ya. Lanjut, langsung aja kita mulai pembelajarannya. Materi yang akan kita pelajari pertama kali yaitu nilai mutlak. Ada yang pernah dengar? Kebanyakan belum? Oke, kita langsung bahas aja. Apa itu sih nilai mutlak? Dalam matematika, nilai mutlak dari suatu bilangan selalu bernilai positif. Ibu ulangi. Dalam matematika, nilai mutlak dari suatu bilangan selalu bernilai positif. Nilainya selalu positif ya dalam nilai mutlak. Lanjut, nilai mutlak itu sebenarnya apa sih? Definisi nilai mutlak. Sekarang kalian boleh buka buku paket halaman 14. Sudah? Silakan kalian baca definisi nilai mutlak itu apa? Baik, yang tidak punya buku paket jangan berkecil hati, sudah Ibu rangkumkan. Definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real, di sini ada garis lurus 2, di tengah-tengahnya ada huruf X. Ini dibaca nilai mutlak X. Dan didefinisikan garis lurus 2 ini yang tengah-tengahnya ada X. Tadi Ibu ulangi lagi ya, dibaca nilai mutlak X. Dan didefinisikan di sini nilai mutlak X itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, positif X jika syaratnya X lebih besar sama dengan 0. Ibu ulangi lagi ya. Kemungkinan yang pertama, positif X. Syaratnya jika X lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kemungkinan yang kedua, negatif X. Ini syaratnya jika X kurang dari 0. Paham? Pusing? Enggak ya? Paham ya? Jangan hanya karena melihat huruf X aja kalian langsung pusing. Ibu harap yang pusing, yang belum paham, secepatnya bisa memahami materi pelajaran kali ini. Oke, lanjut. Supaya lebih mudah dipahami, Ibu akan memberikan contoh yang gampang ya. Tentukan nilai mutlak dari bilangan berikut. Ini langsung Ibu jawab. Yang pertama, nilai mutlak dari 2. Kenapa di sini Ibu memakai angka 2? Sementara di definisinya itu menggunakan huruf X ya. Kalian pusing dengan melihat atau mendengar X saja udah pusing ya. Jadi Ibu langsung menggunakan contoh yang konkret yaitu menggunakan angka 2. Di sini nilai mutlak dari 2 itu sama dengan 2. Kenapa 2?
Sementara di definisinya ini ada 2 kemungkinan, ya kan? Nah, yang dimaksud di sini bukan definisinya ya, tapi kita lihat pelajaran tadi dari awal. Dalam matematika, nilai mutlak dari suatu bilangan selalu bernilai positif. Nah, ini contoh untuk yang nomor 1. Jika kalian menemui ada garis lurus 2, kemudian di tengah-tengahnya ada huruf atau angka, kebetulan di sini angka yang Ibu kasih contohnya, berarti nilai mutlak dari 2 sama dengan hasilnya harus positif 2, tidak boleh negatif ya, karena dalam matematika nilai mutlak dari suatu bilangan selalu bernilai positif. Jadi nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Nggak terlalu cepat ya. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah. Lanjut. Yang kemudian, yang contoh yang kedua. Di sini ada sedikit perbedaan. Nilai mutlak min 2 ya. Nilai mutlak dari min 2. Kalau contoh nomor 1 tadi, nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Kenapa di sini nilai mutlak min 2 juga hasilnya 2? Perlu kita ingat lagi ya. Dari awal tadi, dalam matematika nilai mutlak dari suatu bilangan selalu bernilai positif. Nah, jadi bilangan itu mau baik positif atau negatif, hasilnya harus positif. Paham ya? Lanjut, contoh berikutnya, yaitu contoh nomor 3. Ibu gunakan pensil saja ya. Nomor 3 di sini soalnya nilai mutlak dari min 1 dikurang nilai mutlak dari 9. Sama seperti nomor 2 tadi. Nilai mutlak min 2 sama dengan 2. Jadi nilai mutlak min 1 berapa hasilnya? Iya, pandai semua ya. 1. Kemudian ini kan baru nilai mutlak dari min 1. Masih ada ini, soalnya harus kita tulis dikurang. Kita tulis dulu dikurang. Kemudian lanjut, nilai mutlak dari 9. Sama seperti soal nomor 1 tadi. Nilai mutlak dari 2 sama dengan 2. Berarti nilai mutlak dari 9 sama dengan? Iya, 9. Nah, ini belum selesai, kita kerjakan lagi. 1 dikurang 9. Berapa 1 dikurang 9? Iya, pandai. Min 8. Kok hasilnya min 8? Tadi katanya definisi nilai mutlak suatu bilangan selalu bernilai positif. Kenapa sekarang ini nomor 3 kok nilainya negatif? Ya, karena soal yang bernilai mutlak itu tadi min 1 dan 9-nya saja. Di sini min 1-nya sudah kita cari, nilai mutlaknya yaitu 1 dan 9, nilai mutlaknya adalah 9. Sudah tidak ada lagi nilai mutlaknya. Jadi 1 dikurang 9 sama dengan min 8. Bukan 8 lagi ya, seperti soal nomor 2. Paham ya? Lanjut, contoh yang nomor 4. Nah, di sini ada sedikit perbedaan lagi contoh soalnya. Nilai mutlak dari, di sini ada min 2 dikurang 9. Nah, kita akan mengerjakan yang di dalam dulu ini, ya. Nilai mutlaknya kita tulis dulu. Udah ada uret-uretannya ya, nampak. Min 2 dikurang 9. Berapa min 2 dikurang 9? Ya, pandai semua. Min 11. Videonya kurang bagus ya. Ini syuting perdana. Lanjut. Ini juga belum selesai. Baru min 2 dikurang 9 yaitu hasilnya min 11. Nilai mutlaknya belum kita hitung. Berapa nilai mutlak dari min 11? Iya, pandai semua. Karena nilai mutlak hasilnya harus positif seperti yang contoh nomor 2 tadi. Berarti nilai mutlak dari min 11 sama dengan 11. Oke. Paham ya? Pintar semua kok. Lanjut. Nomor 5 contohnya. Nilai mutlak dari 5 dikurang, di dalamnya masih ada nilai mutlak min 7. Ini gimana cara mengerjakannya? Ya, kita tulis dulu soalnya. Nilai mutlak dari 5
dikurang nilai mutlak dari min 7 ini kita kerjakan dulu. Berapa nilai mutlak dari min 7? Iya, pandai. 7. Ya. Ini hanya yang di dalam nilai mutlak ini. Tanda kurang di depan ya harus tetap kita tulis tanda kurang. Oke? Nilai mutlaknya kita lengkapi dulu. Nilai mutlak dari 5 dikurang 7. Sekarang bisa kita sederhanakan. Berapa 5 dikurang 7? 5 dikurang 7, iya min 2. Tapi di sini ada nilai mutlaknya. Boleh dulu kita tulis. Nilai mutlak dari 5 dikurang 7 yaitu min 2. Berarti nilai mutlak dari min 2 sama dengan, iya, pandai semua, 2. Gimana? Paham semua? Sambil ditulis ya. Oke, yang tidak paham boleh bertanya. Oh, nggak bisa tanya ya. Lanjut, contoh selanjutnya. Di sini kita baru membahas nilai suatu bilangan, ya. Nilai mutlak dari suatu bilangan, definisinya belum. Nah, sekarang kita ke contoh definisi nilai mutlak. Sudah Ibu siapkan contohnya ya. Gunakan definisi nilai mutlak untuk menentukan nilai mutlak berikut. Definisinya kita lihat lagi. Misalkan X bilangan real. Ini tadi dibaca apa? Iya. Nilai mutlak dari X dan didefinisikan ada dua kemungkinan ya. Nilai mutlak ini yang pertama kemungkinannya yaitu positif X. Syaratnya jika X lebih besar sama dengan atau sama dengan 0 ya. X lebih besar atau sama dengan 0. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua yaitu bisa aja X yang itu tuh bernilai negatif. Syaratnya jika X kurang dari 0. Nah, untuk contoh yang akan kita pelajari, X-nya ini kita perluas ya. Jangan X saja. Sekarang kita ganti dengan 2X. Untuk contoh yang pertama, X-nya masih sama bilangan real, kemudian contoh yang kedua, X dikurang 2, untuk X bilangan real juga. Yang ketiga, min 3X tambah 6, untuk X bilangan real. Jangan pusing duluan ya, hanya gara-gara melihat huruf X saja. Ini masih sangat mudah sekali ya. Di sini sudah ada jawabannya, langsung. Yang pertama, nilai dari 2X, kemungkinannya ada 2, yaitu positif 2X dan negatif 2X. Kenapa ada dua kemungkinannya seperti definisi tadi? Coba kita lihat lagi definisinya. Di sini ada X. Kemungkinan pertama, positif X. Jika X-nya lebih besar dari 0. Berarti untuk soal ini jawabannya, kemungkinan pertamanya karena soalnya di sini 2X. Berarti X yang ini, kemungkinan pertamanya X, kita ganti 2X, nilai mutlak dari 2X, kemungkinan pertama yaitu positif 2X. Ini syaratnya sama, jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan kemungkinan keduanya, kalau untuk X tadi, yaitu negatif X, berarti kemungkinan yang kedua dari 2X yaitu min 2X. Syaratnya, jika X kurang dari 0. Paham ya? Paham, kayak pandai semuanya. Kemudian bagaimana dengan yang nomor 2? Wah, ini udah agak ribet sepertinya ya. Tadi X diganti 2X, sekarang X dikurang 2. Gimana ini cara mengerjakannya? Nah, kalian perlu perhatikan. Yang soal pertama ini ada satu suku, kemudian yang kedua ada 2 suku. Kenapa yang pertama 2 suku, yang kedua disebut 2 suku? Nah, yang pertama walaupun ada 2 di dalamnya ya, ada 2, angka 2 dan X, ini disebut satu suku. Kemudian yang kedua, di sini ada X, ada dikurang 2. Kenapa disebut 2 suku? Ya karena ada operasi pengurangan di sini ya. Suku pertama X, suku yang kedua min 2. Lanjut, gimana cara menyelesaikannya? Masih sama. Kita tulis dulu soalnya kembali. X dikurang 2.
nilai mutlak dari X dikurang 2. Sama dengan, ini ada dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, X dikurang 2 ini bernilai positif. X dikurang 2. Ini syaratnya jika bagaimana? Ada yang tahu? Jika X gimana? Lebih besar atau sama dengan 0? Bukan ya? Karena di sini ada dua suku. Kalau cuma satu suku, iya langsung bisa lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang kita ambil dulu nih, X dikurang 2. Kita tulis dulu di bawah ya. X dikurang 2. Kita buat sama dengan, kalau satu suku langsung bisa 0 ya. Berarti kalau dua suku, berapa pengganti 0-nya? Ya kita tulis dulu di belakangnya sama dengan 0. Di SMP ini udah kita ajari ya. Kita cari nilai X-nya saja. X sama dengan, di sini ada negatif 2, kita pindah ke belakang sama dengan, jadi berapa? Iya, pandai, negatif pindah ke belakang harus jadi positif. Jadi negatif 2 sama dengan 2 ya. Nolnya kemana? 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena 0 ya. 0 ditambah 2 atau 2 dikurang 0 hasilnya masih sama, 2. Berarti untuk mengisi yang di sini, ini kita tidak boleh mengganti 0 lagi dengan 0 lagi, mengisi dengan 0, tapi kita isi dengan angka yang ini. Karena di sini kurang, jadi positif 2. Kalau di sini positif, berarti di sini negatif ya. Ini negatif, di sini positif. Oke. Syarat X dikurang 2 yaitu jika X lebih besar atau sama dengan 2. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian ada kemungkinan yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama positif, yang kedua negatif. Sama di sini kemungkinan keduanya juga negatif. Tapi ada yang perlu kalian ingat, jangan langsung ditulis X dikurang 2. Yang di atas itu satu suku, ya, nomor 1. Yang nomor 2 itu ada dua suku, yaitu suku X dan suku dikurang 2. Berarti di sini kita perlu bantuan, yaitu menggunakan kurung, tanda kurung, yaitu X dikurang 2. Syaratnya jika X-nya, kita perhatikan lagi, ini lebih besar dari 2, sama ya. Yang bawahnya lebih kecil dari 0. Berarti di sini lebih kecil dari 2. Jangan 0 lagi ya. Nah, ini jawaban di sini udah selesai. Tapi min dalam kurung X dikurang 2, ini sebenarnya bisa kalian ganti. Tapi yang lebih gampangnya kalian tulis aja ini aja lah. Ya. Nanti kalau ibu kasih tahu lagi, menjadi min X ditambah 2, nanti kalian pusing. Tapi yang mau diganti juga boleh. Min dalam kurung X dikurang 2, ini bisa diganti kan. Min dikali X itu menjadi min X. Kemudian min dikali min 2 jadi positif 2. Kalian tulis salah satu aja ya. Yang atas boleh, yang bawah juga boleh. Ini dua-duanya benar ya. Lanjut. Untuk yang nomor 3. Di situ soalnya min 3X ditambah 6. Nilai mutlak dari min 3X ditambah 6. Jawabannya bagaimana? Definisi nilai mutlaknya sama, masih ada dua kemungkinan, yang satu positif, yang satu negatif. Kemungkinan yang pertama, di sini walaupun tulis min 3X tambah 6, ini kemungkinan yang pertama ya. Kita tulis apa adanya. Min 3X ditambah 6. Tapi Ibu bilang katanya kemungkinan pertama positif, di sini negatif. Nah, maksudnya positif itu ya sama persis seperti yang ada di dalam soal min 3X tambah 6. Jika syaratnya bagaimana nih jika?
Nilai X-nya gimana? Sama seperti tadi. Kita cari dulu nilai X-nya. Ya, pengganti nolnya itu berapa? Min 3X ditambah 6. Harusnya sama dengan 0. Di sini min 3X-nya tetap sama dengan 0-nya kita hilangkan ya. Ini positif 6 jadi berapa? Iya, positif jadi negatif 6. Lanjut lagi. Ini belum selesai ya. X sama dengan min 6. Ini ada min 3X. Min 3-nya kita pindah ke belakang. Jadi gimana? Jadi per atau dibagi ya? Min 3. Berapa nilai X-nya? Negatif bagi negatif, positif ya. Ingat-ingat pelajaran di SLTP. Kemudian 6 bagi 3 berapa? 2. Berarti pengganti dari 0 yang ini. Di sini syaratnya jika X masih sama. Lebih besar atau sama dengan berapa? Iya, ini yang kita dapatkan tadi 6 bagi 3. Negatif 6 bagi min 3. Berapa? Min 6 bagi min 3. Sama aja ya. Negatif 6 dibagi negatif 3 yaitu 2. Syaratnya jika X nilainya lebih besar atau sama dengan 2. Kemudian yang kedua ini kita tulis satu kali aja ya. Syarat yang pertama positif. Kemungkinan yang pertama positif, kemungkinan yang kedua negatif. Tapi harus kita pakai kurung. Sebagai alat bantunya, kenapa menggunakan kurung? Karena di sini ada 2 suku. Ingat-ingat ya. Kalau ada 2 suku, pakai kurung. Kalau enggak pakai kurung ya seperti yang ini tadi. Kita kalikan negatif dikalikan X, negatif dikalikan min 2. Kita pakai yang pertama aja ya, yang atas saja, yang bawah. Nanti kalian tambah pusing, tapi kalau kalian merasa paham boleh juga pakai yang bawah. Kita tulis saja soalnya min 3X ditambah 6. Dikurung tutup jangan lupa. Syaratnya jika X-nya kebalikannya lebih besar atau sama dengan yaitu lebih kecil dari 2. Nah, ini udah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kenapa di sini ada negatif, di sini ada negatif? Ya ini karena kemungkinan kedua. Kemungkinan pertama tadi positif ya, karena soalnya di sini negatif. Kemungkinan pertamanya ya tetap kita tulis negatif. Ini artinya positif ya. Positif dari soalnya kemungkinan pertama ya. Kemungkinan keduanya kita tambahi dengan negatif. Kenapa di sini ada negatif lagi? Karena soalnya sama-sama ada negatifnya. Ini udah selesai. Bu, boleh nggak disederhanakan? Biar nggak ada kurungnya seperti yang soal nomor 2. Boleh. Caranya gimana? Nah, min dikali min berapa? Positif ya. Min kali min positif. Berarti kita tulis langsung 3X. Tapi yang positif 6 ini juga harus kita kalikan dengan negatif. Negatif kali positif 6 berapa? Negatif 6. Ya. Yang ini kalian hapus, kalian ganti ke belakang bawah ini juga boleh ya. Atau yang atas saja juga boleh. Oke, untuk pertemuan kali ini itu saja dari Ibu. Kemudian tugasnya kalian tulis apa yang ada di video ini. Kemudian untuk latihan nanti akan Ibu kirimkan dalam bentuk foto. Kita akhiri pelajaran kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa kalian pahami semua dan bermanfaat untuk pembelajaran ke depannya. Akhir kata Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.